Sugeng Rawuh, selamat datang di Dunia Blangkon. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Pak D. Blangkon. Selalu menggunakan blangkon dan selalu menggunakan batik lurik. Operasi Aljabar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai operasi aljabar, di mana di dalamnya ada materi tentang definisi aljabar, bentuk aljabar, operasi hitung pada aljabar, dan lain-lain. Nah, bicara Indonesia, pasti kita akan bicara tentang makanan-makanan khas tradisionalnya. Contohnya di Jawa, ada yang namanya jajanan pasar. Banyak macamnya. Contohnya saja ada nogosari yang terbuat dari tepung, di mana di dalamnya terisi potongan pisang yang pastinya legit dan manis rasanya. Lalu ada lemper, yaitu ketan yang dibungkus dengan daun pisang yang berisikan cacahan daging ayam. Mantap pokoknya. Lalu ada lumpia, jajanan khas dari Semarang yang di dalamnya berisi rebung serta cacahan daging ayam yang sangat menggugah selera. Lalu ada bakpia. Jajanan satu ini khas sekali dengan kota pendidikan, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada onde-onde, bentuk bulat seperti bola, bertaburan biji wijen dengan isian kacang hijau yang sangat sedap sebagai kudapan teman minum teh. Nah, penasaran kan kalian berapa harga jajanan pasar khas Jawa tersebut? Apakah di setiap toko yang menjajakan harganya selalu sama? Jawabannya ialah jelas tidak ya. Di setiap toko yang menjajakan pasti berbeda-beda harganya. Nah, ketidaksamaan harga ini ternyata berpengaruh pada ketidaktahuan pembeli tentang harga jajanan pasar tersebut. Hal ini di dalam matematika ternyata juga dipelajari loh. Materinya disebut dengan aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Ilmu aljabar diciptakan oleh matematikawan Islam bernama Ibnu Musa al-Khawarizmi sekitar tahun 820 Masehi. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Penulisan bentuk aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari huruf dan angka. Contoh, 2x ditambah 5y dikurangi 3. 2x pertama, dia adalah suku pertama. Lalu ada plus 5y adalah suku kedua. Lalu ada negatif 3 atau kurang 3 adalah suku ketiga. Apa sih suku itu? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Dalam sebuah suku biasanya terdiri dari koefisien, variabel, dan dimungkinkan juga ada sebuah konstanta. Apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor pengali atau konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya adalah 2 dan 5. Karena 2 dan 5 ada di depan sebuah variabel, maka dia disebut sebagai koefisien.
Lalu apa itu variabel? Variabel adalah lambang atau huruf pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya ditulis dengan huruf non-kapital atau huruf kecil. Nah, jika suku tidak memiliki sebuah variabel, maka dia disebut sebagai konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Apabila konstanta berupa negatif, maka negatifnya juga harus ikut ditulis, yaitu negatif 3. Jika dia berupa positif, maka positifnya tidak perlu ditulis, yaitu hanya ditulis 3 saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita ketahui dan masuk ke dalam aljabar adalah contoh 5 harga onde-onde yang tidak kita ketahui karena dalam satu toko dan toko yang lainnya harga onde-onde juga berbeda. Lalu ada 2 harga nagasari. Nah, ini juga berbeda di setiap toko yang menjajakannya. Karena harga onde-onde belum diketahui, maka dapat ditulis sebagai variabel X. Sehingga harga 5 onde-onde dapat ditulis bentuk aljabarnya menjadi 5X. Begitu juga dengan harga nogosari. Karena harga nogosari belum diketahui, maka dapat ditulis sebagai variabel Y. Sehingga harga 2 nogosari dapat ditulis bentuk aljabarnya menjadi 2Y. Harga 5 onde-onde itu sama dengan X ditambah X ditambah X ditambah X ditambah X sebanyak 5 kali. Sehingga dapat kita sebut dengan 5X. Begitu juga dengan harga 2 nogosari. Karena tadi kita buat sebagai variabel Y, maka harga 2 nogosari jadinya adalah 2Y. Operasi aljabar. Operasi aljabar meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan hanya bisa dilakukan jika suku memiliki variabel yang sama atau sukunya sejenis. Contoh, 2X ditambah 3X. 2X bisa kita jabarkan menjadi X ditambah X. Lalu 3X bisa kita jabarkan menjadi X tambah X tambah X. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 3 kalikan X sama dengan 5X. Apabila terdapat operasi penjumlahan pada suku yang memiliki variabel berbeda atau suku tak sejenis, maka operasi penjumlahan tidak dapat dilakukan. Contoh, 4X ditambah 2Y. 4X bisa kita jabarkan menjadi X tambah X tambah X tambah X. Lalu 2Y juga bisa kita jabarkan menjadi Y tambah Y. Nah, karena variabelnya berbeda, maka tidak dapat kita jumlahkan sehingga hasilnya tetap sama, yaitu 4X ditambah 2Y. Pada operasi penjumlahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah komutatif, artinya depan dan belakang dapat kita pindah atau kita tukar. Contoh 2X tambah 3X itu sama dengan 3X ditambah 2X. Hasilnya sama, yaitu 5X. Berikutnya adalah asosiatif, di mana ada pengelompokan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, 2X tambah dalam kurung 3X ditambah 7X. 3X dan 7X harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, karena sifatnya asosiatif, maka 2X tambah 3X itu juga sama bisa dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya sama, yaitu 12X. Operasi pengurangan. Operasi pengurangan hanya bisa dilakukan jika suku memiliki variabel yang sama atau suku sejenis. Contoh, 4X dikurangi 2X. 4X bisa kita jabarkan menjadi X tambah X tambah X tambah X. Negatif 2X bisa kita jabarkan menjadi negatif X, sehingga hasilnya adalah 4 dikurangi 2X, yaitu 2X. Jika pada penjumlahan sifat komutatif dan asosiatif berlaku, maka pada pengurangan sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku. Contoh, 2X dikurangi 3X itu tidak sama dengan 3X dikurangi 2X. Lalu pada sifat asosiatif, 2X dikurangi 3X dikurangi 7X dalam kurung tidak sama dengan dalam kurung 2X dikurangi 3X dikurangi 7X.
Operasi perkalian. Operasi perkalian dapat dilakukan meskipun dengan variabel yang berbeda. Contoh, 4x dikali 2y, maka sama dengan 4 kali x kali 2 kali y, sama dengan 4 kali 2 kali x kali y. Hasilnya adalah 8xy. Apabila operasi perkalian dengan variabel yang sama, maka bentuk variabelnya menjadi bentuk perpangkatan. Contoh, 2x kali 6x. 2 kali x kali 6 kali x sama dengan 2 kali 6 kali x kali x sama dengan 12x pangkat 1 ditambah 1 sehingga sama dengan 12x kuadrat. Sifat-sifat operasi perkalian yang berlaku adalah komutatif. 2x kali 3x itu sama dengan 3x kali 2x. Lalu ada asosiatif. 2x dikali dalam kurung 3x kali 5x itu sama dengan dalam kurung 2x kali 3x kali 5x. Lalu ada distributif. Contoh ada 2x dalam kurung 3x tambah 2y tutup kurung sama dengan 2x kalikan dengan 3x lalu 2x lagi dikalikan dengan 2y. Lalu ada juga operasi perkalian konstanta dengan suku aljabar. Contoh, 2 sebagai konstanta. Lalu 2x sebagai suku aljabarnya. 2 kali 2 kali x. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu x-nya juga ikut sehingga menjadi 4x. Lalu ada negatif x plus 2y. Negatif ini juga harus dikalikan distributif ya. Negatif x, negatif 2y. Lalu ada negatif 2 kali dalam kurung negatif 4x, negatif y. Negatif 2 kalikan negatif 4 menjadi 8 positif ya. 8x. Lalu negatif 2 dikalikan dengan negatif y menjadi positif 2y. Operasi pembagian. Operasi pembagian dapat dilakukan jika variabelnya sejenis. Apabila variabelnya tidak sejenis, yang dapat dibagi hanya koefisiennya saja. Contoh, 4x dibagi 2x sama dengan 4 dibagi 2 kali x dibagi x. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sedangkan x dibagi x bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Apabila variabelnya berbeda, maka pembagian tidak dapat dilakukan. Hanya koefisiennya saja yang dapat dibagi. Contoh, 4x dibagi 2y sama dengan 4 dibagi 2 kali x dibagi y. 4 dibagi 2, koefisien bagi koefisien. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Sedangkan x dibagi y tidak bisa. Sehingga 2 kali x bagi y atau sama dengan 2x bagi y. Contoh yang lainnya, 10xy dibagi 5y. Koefisien bisa dibagi dengan koefisien, yaitu 10 dibagi dengan 5. Lalu x karena tidak ada pembaginya, maka dia tetap x saja. Lalu y dibagi dengan y. Sehingga 10 bagi 5 hasilnya 2, x tetap, y dibagi y bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Sehingga 2 kali x kali 1 sama dengan 2x. Contoh lain, 24xy dibagi 8x. Koefisien dibagi dengan koefisien, 24 dibagi dengan 8. Kali x dibagi dengan x, bilangan yang sama. Lalu dikalikan dengan y. Sama dengan 24 dibagi 8 hasilnya 3, x dibagi x hasilnya 1, dan y. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 1 kali y sama dengan 3y. Ayo dijajal geladen iki ben pinter ya. Soal yang pertama, diketahui sebuah bentuk aljabar adalah 5xy dikurangi 2x ditambah 5y dikurangi 7. Tentukan A. Variabel pada suku kedua. B. Koefisien dari xy, x, dan y. C. Nilai dari konstanta. Bisa kita urutkan terlebih dahulu. 5xy adalah suku pertama, negatif 12
X adalah suku kedua, 5Y adalah suku ketiga, dan negatif 7 adalah suku keempat. Sehingga variabel pada suku kedua adalah X. Lalu 5XY, koefisien XY-nya adalah 5. Lalu koefisien dari X adalah negatif 12. Koefisien dari Y adalah 5. Sedangkan konstantanya adalah negatif 7. Soal nomor 2. Pak D. Blangkon memesan 2 lusin nogosari dari Bu Prawito. Pak D. membayar dengan uang 1 lembar Rp50.000. Lalu Bu Prawito memberikan kembalian Rp14.000. Berapakah harga 1 buah nogosari Bu Prawito? Diketahui 2 lusin nogosari jumlahnya adalah 2 kali 12 sama dengan 24 buah. Sedangkan harga 2 lusin nogosari adalah Rp50.000 dikurangi Rp14.000. Hasilnya adalah Rp36.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 1 buah nogosari? Mari kita jawab. Misal, harga nogosari kita buat sebagai variabel X karena belum kita ketahui. Maka 24X sama dengan 36.000. X sama dengan 36.000 dibagi 24. Hasilnya X sama dengan 1.500. Jadi, harga 1 buah nogosari adalah Rp1.500. Ketemu meneh ning dunia Blangkon. Jangan lupa, ojo lali, ampun kesupen. Subscribe, like, dan komen ya.